Dan dia juga melanjutkan dengan menyebarkan rumor dari idol K-pop melalui Twitter. Nah, Sojang ini teman-teman aku nggak tahu dia itu punya kekuatan sebesar apa gitu. Hey you, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. BTW tadi udah kelihatan keren gak sih? Nggak ya, oke. Nah teman-teman, untuk hari ini kita bakalan ngebahas tentang Gazara atau Sojang. Jujur aku juga cukup emosi ya kalau dengar namanya ya teman-teman. Kayak punya dendam tersendiri ya. Oke, santuy. Tapi teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang si Gazara ini, jangan lupa bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Aku belum tanya ya gimana kabar kalian, teman-temanku yang tercinta dan juga tersayang serta terkasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja nggak? Aku harapkan seperti itu ya. Oke, udah aku tanyain ya. Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, tetap semangat, don't give up. Cheer up baby, cheer up baby. Dan teman-teman, langsung aja kita bahas tentang Sojang selengkapnya. Well, comeback lagi ngebahas tentang Sojang. Kalian tahu nggak sih teman-teman? Salah satu K-Army di sini sudah mencari tahu tentang siapa itu Sojang gitu. Dan ada K-Army yang menyebutkan bahwa Sojang ini adalah Gazara. Waduh, kok bisa ya? Sojang itu disebutkan dengan Gazara. Gazara ke Sojang jauh banget tuh teman-teman. Jadi sini ada salah satu hal yang ditemukan oleh K-Army, langsung aja aku baca. Jadi dia itu sudah ngebuat sebuah utas di Twitter dan dia juga sudah ngebahas tentang Sojang, bla 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 bla, banyak banget, pembahasannya panjang. Kalau kalian baca mungkin agak pusing karena terjemahannya ya ampun, terjemahannya parah, Cok. Aku aja nggak ngerti itu terjemahannya gimana. Hancur ambaradul. Makanya ini aku juga butuh waktu untuk menyusun. Dan sebenarnya video ini sempat aku publish beberapa tahun lalu. Maksudnya bukan video ini ya, tapi topik yang sama. Tapi topiknya itu udah kena take down karena Sojang yang minta take down teman-teman. Di situ aku begonya sih, aku sih yang bego teman-teman. Aku tuh masukin salah satu videonya Sojang. Videonya itu ya 10-20 detik. Ternyata itu dapat terkena pelanggaran loh. Jadi hati-hati bagi kalian ya yang suka masukin video orang. Aku pun ada kok yang repost video aku ada. Tapi aku nggak minta sih, kasihan juga kan kalau aku nanti minta di take down, dianya terkena copyright atau peringatan gitu. Oke, langsung saja kita membahas tentang apa yang sudah ditemukan oleh K-Army mengenai Sojang di sini atau Gazara. Jadi ini adalah akun pertama yang mana akun pertama ini diduga miliknya Sojang. Kemudian setelah akun pertama ini dibuat, barulah dia itu membuat channel yang baru. Oke. Dan di video permintaan maafnya, ia juga memposting tautan atau link ke channel YouTube-nya di bagian comment section. Dan setelah diklik, maka kalian itu akan dibawa menuju channel YouTube-nya Sojang. Jadi teman-teman, inilah yang membuat banyak orang yang berpikir bahwa Gazara ini merupakan Sojang, dikarenakan channel YouTube-nya Gazara itu di saat dia membuat video permintaan maaf, di bagian comment section-nya terdapat sebuah link YouTube yang akan membawa kalian ke channel YouTube-nya Sojang. Sekarang sudah tahu atau sudah paham kenapa Sojang ini disebutkan dengan Gazara? Langsung saja komen di kolom komentar kalau kalian belum paham. Tapi jika kalian masih nggak paham lagi, sini ke rumah ya, kita ngopi bareng, kita berbicara empat mata. Ya siapa tahu kita bisa ngedit. Kok bisa gitu? Bukan maksudnya gitu ya teman-teman. Maksudnya kalau kalian belum paham, aku akan jelaskan secara detail lagi. Oke, langsung saja kita bahas tentang asal-usul Gazara ini. Seperti yang sudah ditemukan oleh K-Army, untuk K-Army ini menyebutkan bahwa Gazara ini usianya 79 tahun. Nggak mungkin dong 79 tahun. Nenek-nenek, Cok. Nenek-nenek 79 tahun buat rumor kayak impossible. Bayangin lah gitu ya kan, nenek-nenek yang sudah saatnya menikmati waktu tuanya gitu ya kan, menonton, mengopi, dan juga mungkin ya healing-healing gitu ya kan. Masa iya sibuk-sibuk buat rumor? Impossible. Kayaknya dia umurnya ya 39 tahun mungkin. Karena dari foto yang sudah disebar, Sojang gue punya nih foto lu nih, awas ya. Untung aja teman-teman gue itu menghargai privasi dari orang gitu ya kan. Gue nggak mau posting fotonya di sini, tapi aku akan blur ini fotonya. Dari foto ini, dari perawakannya aja sudah dapat kita simpulkan ya masih muda lah, 20 tahun, 25 tahun atau enggak 29 tahunan seperti itu. Enggak 29 tahun sih, kayaknya 39 tahun deh menurut aku ya, secara pribadi. Kalau kalian gimana nih, dari perawakannya aja deh. Kalau foto nggak usah ya kita publish ya, karena kalau kalian cari mungkin searching di YouTube, jangan di YouTube deh, di Twitter ataupun di Google, kalian juga pasti bakal lihat fotonya. Tapi di channel YouTube aku nggak. Meskipun aku emang punya dendam pribadi gitu ya kan, nggak dendam sih, cuman cukup kesel juga, aku juga yang salah, jadi nggak terlalu besar banget marahnya. Aku nggak akan posting, aku nggak akan publish videonya karena itu memang tidak baik teman-teman ya. Itu juga melanggar privasi dari orang seperti itu. Apalagi ini juga belum dikonfirmasi. Kecuali kalau sudah dikonfirmasi baru aku berani. Ini merupakan hal yang sudah ditemukan oleh para penggemar di komunitas online Korea juga. Kalau kalian cari, sudah banyak banget yang nyebar fotonya si Sojang ini, udah banyak banget yang memberikan kritikan dan sebagainya. Aku kemarin sempat lihat, makanya aku berani ngomong ini sekarang.
Dan di sini disebutkan oleh K-Army bahwa Sojang ini katanya berpura-pura nih teman-teman jadi seorang yoja atau wanita yang berusia atau lahir di tahun 2003. Dan dia juga melanjutkan dengan menyebarkan rumor dari idol K-pop melalui Twitter, bahkan setelah wajah dan informasi pribadinya dicuri. Wow, kuat mental ya dia ya, oke. Nah di Twitter ya teman-teman, dia itu menggunakan idol junior sebagai Tenshil Shil dan juga berpura-pura menjadi seorang kappa. Tapi dia itu bahkan tak pernah menjadi junior idol fan. Dan bahkan dia ini juga mencoba untuk mengacau baik itu kepada senior dan juga junior dari agensi. Dan dia juga hidup dengan kebencian, khususnya kepada para idol K-pop. Dan teman-teman aku juga sempat cari tahu ya, dia itu juga sempat menjelaskan juga sih di YouTube. Aku sempat nonton salah satu video YouTube-nya. Di video YouTube-nya dibilang kayak gini, idol cowok ini kebanyakan mereka itu udah punya fanbase yang besar loh. Dan untuk idol cewek, memang benar mereka juga punya penggemar ya lumayan besar juga. Nah di saat dia itu membuat berita ataupun di saat dia itu membuat video berita tentang idol cewek, terutama tentang skandal-skandalnya, kebanyakan orang akan menonton video tersebut sih. Karena memang banyak dari wanita kan, kesesama wanita ya you know lah ya kayak gimana ya kan. Nah itu yang membuat videonya tentang idol cewek itu banyak yang ditonton teman-teman. Makanya jangan heran ya kalau di video channel YouTube-nya Sojang untuk sekarang ini itu kebanyakan diisi oleh video-video dari idol cewek terutama yang populer. Mulai dari Winter aespa, Jang Won-young, Karina, habis itu siapa lagi ada yang mau nambahin. Tapi 3 idol ini menjadi idol K-pop yang paling banyak rumornya disebar oleh Sojang di channel YouTube-nya Sojang. Dan untuk SM Entertainment, aku sih nggak tahu ya apa yang mereka lakukannya. Karena seperti yang aku lihat, Sojang ini itu kerap kali menyebarkan rumor mengenai Winter. Mulai dari rumor dating, bahkan kemarin terakhir kali yang sempat kita bahas, dia juga membuat rumor dating dari Winter bersama dengan Hichul dari Super Junior. Nah, khususnya untuk yang boy group, dia memang lebih banyak menyasar BTS. Entah itu dikarenakan BTS memang lebih banyak penggemarnya gitu ya kan. Jadi ini mungkin yang membuat dia itu lebih menyasar untuk menyebarkan rumor-rumor dari member BTS kayak gitu. Udah banyak banget nih member-member BTS yang sudah dia sebarkan rumornya. Salah satu yang paling membuat para fans menjadi kesal di sini adalah tentang rumor mengenai Jungkook. Kalian tau gak sih Jungkook itu kan dulu pernah kayak besar banget nih gitu kan problemnya. Yang aku maksudkan di sini adalah tentang under the table advertising. Jadi untuk under the table advertising ini merujuk pada sebuah istilah iklan palsu. Hal itu dikarenakan Jungkook terlihat mengenakan produk dari brothernya tanpa mengungkapkan bahwa ia terkait dengan brand tersebut. Dan ternyata ya teman-teman, rumor atau yang terjadi sama Jungkook itu pertama atau awalnya dimulai oleh Kasara, lalu Agai membuatnya menjadi makin parah. Dan teman-teman, ada juga sebuah thread nih yang telah mengungkapkan apa yang telah ia lakukan, dan hal tersebut ia juga buat untuk money, dan dia juga melakukannya untuk waktu yang benar-benar lama. Thread pertama, setelah tanpa perasaan menuduh perusahaan menggunakan JK untuk mempromosikan produk-produk dari mereka. Blognya kemudian menjadi boom, dan orang-orang juga mulai mengirim email untuk mengkonfirmasi tentang rumor tersebut. Perusahaan juga sudah mengatakan bahwa hal itu jelas salah, dan mereka juga menuntut pelaku yang menyebarkan rumor itu, dan pada akhirnya blog tersebut telah dihapus. Dan kalian juga pasti tahu dong bahwa Taehyung itu pernah loh melalui burstnya, ia juga mengatakan akan menuntut si Sojang ini gitu kan. Dikarenakan si Sojang ini nyebarin rumor nih bahwa Taehyung itu berkencan dengan seseorang konglomerat hotel kayak gitu. Nah teman-teman, setelah Taehyung bilang akan nuntut si Sojang ini, barulah K-Army itu mulai bergerak dan juga mengumpulkan informasi yang banyak tentang siapa atau asal-usul dari Sojang ini. Dan makanya nih teman-teman, ditemukanlah informasi-informasi yang sudah aku bacakan tadi. Dan ternyata untuk Sojang ini dia juga sudah membuat kekacauan dari waktu ke waktu. Jadi bukan baru-baru ini, tapi dia memang sudah membuat kekacauan dari waktu ke waktu, dimulai dari tahun 2016. Dan sebelumnya itu juga sangatlah menyeramkan daripada yang kalian lihat sekarang ini. Adapun untuk beberapa grup yang sempat disebutkan oleh Sojang atau Gasara ini antara lain ada Seventeen, lalu ada juga IZ*ONE, ITZY, SHINee, dan juga ada G-Friend. Dan teman-teman, aku juga nggak tahu ya Gasara ini emang bener-bener kuat ya, impactnya besar banget loh. Karena ya teman-temannya banyak banget loh teman-teman agensi yang menuntut Sojang, tapi sampai sekarang nggak ketuntut-tuntut nih orang. Kalian tau nggak sih ada tuh, siapa sih namanya sempat kita bahas loh YouTuber itu. Mereka juga kayak reporter atau apalah gitu, aku lupa, mantan reporter deh kalau nggak salah. Itu pun juga gini loh teman-teman, udah dituntut loh sama artis. Ada loh artis yang nuntut dia, itu 1, 2 atau berapa artis gitu. Ditangkep teman-teman, ditangkep. Nah Sojang ini teman-teman aku nggak tahu dia itu punya kekuatan sebesar apa gitu. Hype label lu kira agensi kecil, hype label lu teman-teman agensi besar, hype label lu udah berkali-kali bilang
gua akan tuntut lu ya Sojang gitu. Taehyung aja bilang gitu, mau nuntut si Sojang. Sekarang lihat nggak, ada berita nggak yang menyebutkan bahwa Sojang atau Gazara ini ditangkap? Nggak ada coy. Gua juga nggak tahu sih kenapa Sojang atau Gazara ini nggak ketangkap-tangkap. Apakah dikarenakan Sojang ini juga tidak pernah menampakkan wajahnya? Maybe kali ya. Sabi ya kayak gitu ya. Soalnya teman-teman gini, dia kan udah pakai suaranya juga suara palsu. Kalau kalian dengerin ya, itu bukan suara asli loh. Dan pas saat kita dengerin, itu suaranya kayak suara Namja teman-teman, bukan suara Yoja. Ya nggak sih? Itu mungkin suaranya kayak diubah gitu, di reverb gitu. Karena kan bisa loh kita ngubah suara kita menjadi suara cewek, atau suara cewek bisa diubah menjadi suara cowok. Bisa loh kayak gitu teman-teman. Ada aplikasinya loh itu. Jadi takut ya teman-temannya sama Sojang ini ya. Apakah dia hacker kayak gitu? Takut banget teman-teman. Maybe ada yang tahu apa yang membuat Sojang ini tidak ditangkap? Apakah dia di sini menggunakan data pribadi yang palsu? Apakah seperti itu teman-teman? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Well, sekian aja untuk hari ini. I'm so pamit, dan aku juga mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin teman-teman, aku ada salah-salah nih. Mohon koreksi ya dari kalian semua. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye.